Sialan si penjelajah waktu ini, jatuh ke tanganku, kamu sial. Akan kucabut jantungmu, cabut hatimu. Semua penjelajah waktu harus mati. Apa yang terjadi? Bukankah aku ketabrak mobil? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Penculikan? Tidak mungkin. Apa ini sedang syuting? Bro, turunkan dulu pisaumu. Kita berunding dulu. Syutingnya? Hahaha. Penjelajah waktu sebelumnya bilang ini cosplay. Kalian penjelajah waktu, hiburanmu memang banyak. Aduh, kamu serius? Bro, kalau begini caranya, aku tidak akan segan-segan. Aku juara tinju 3 tahun berturut-turut. Semua penjelajah waktu harus mati. Bro, kamu yang mulai, ini pembelaan diri. Xiao Huozi belum selesai? Wah, satu marga denganku. Bro, maaf ya. Tidak bisa. Mereka pasti sudah melihat wajahnya. Ini. Berhenti. Turunkan tanganmu. Ada apa ini? Penjelajah waktu tadi sedikit bisa bela diri. Katanya jurus, telapak wajah hancur. Aku tidak sengaja terluka. Tidak berguna. Cepat pulang sana. Aduh, aku benar-benar menjelajah waktu. Dunia apa ini sih? Apakah semua penjelajah waktu harus mati? Kalian, penyair, semuanya sudah kusucikan sendiri. Sekarang, tangan kalian sudah berlumuran darah penjelajah waktu. Ini adalah tanda masuk istana. Setelah masuk istana, setiap bertemu penjelajah waktu, setiap membunuh satu orang, hadiah 500 tael perak. 500? Gila. Dengan bunuh penjelajah waktu, semangatnya makin menjadi. Kenapa aku menjelajah ke dunia sialan ini? Baik, sekarang aku antar kalian ke istana masing-masing. Kudengar, jangan sekali-kali pergi ke istana Wan Kun Sang Ratu. Dan istana Han Kun Sang Putri Mahkota. Ya, katanya, Baginda dan Putri Mahkota adalah pembunuh tanpa ampun. Tapi, Putri Mahkota adalah wanita tercantik di Dagan. Baik tubuh maupun wajahnya, sempurna. Yang lebih penting, Putri Mahkota sangat paham penjelajah waktu. Pakaiannya memadukan gaya Dagan dan penjelajah waktu. Penampilannya sangat seksi. Kabarnya, banyak pria rela menghabiskan harta demi melihatnya sekali. Cantik tapi tetap aneh. Ini kasus apa sih? Ngebunuh orang yang pindah dimensi. Nggak mau aku hidup ya? Kamu beruntung banget, Baginda dan Putri Mahkota. Asal ganteng, Kasim lu lolos deh. Gak nyangka malah dapat rejeki. Kali ini, Istana Wan Kun Baginda gak butuh Kasim baru. Yang mau ke istana Han Kun Putri Mahkota angkat tangan. Angkat semua kepala kalian. WK, kamu deh.
Pulang siap-siap. Ujian neraka apa ini? Ya ampun hahaha. Orang lain pindah dimensi enak-enakan. Gue pindah dimensi malah disuruh mati. Sebentar lagi sampai istana Han Kun, putri mahkota. Moodnya gak stabil, baik warga daguan atau pendatang dimensi. Banyak yang mati di tangannya, skillnya. Termasuk top tier di daguan. Tapi santai. Kakek Hu punya cara bantu aku. Cuma karena aku suka sama kamu. Kalau mati, aku bisa kasih kabar ke keluargamu. Makasih banyak. Xiao Huozi tahu. Gaji bulanan Kasim berapa? Kayaknya 2000 TL per bulan. Tapi bunuh satu pendatang dimensi. Dapat 500 TL perak. Jadi Kasim berapa tahun baru dapat segitu, kan? Dasar pendatang dimensi. Kakek Hu asli penduduk sini, panggil aku ayah angkat. Kamu pendatang dimensi, semua pendatang harus mati. Kenapa bunuh pendatang dimensi? Apa salahnya sama kalian? Pendatang dimensi di ibu kota pasti mati, kamu tamat. Kenapa bunuh pendatang? Kenapa? Kami penduduk asli dan pendatang, salah satu harus mati. Kamu akan mati dengan sangat menyakitkan. Mayatmu gak akan dikubur. WK. Siapa di sana? Parenti. Siapa? Lapor, hamba Kasim baru di istana Han Kun. Xiao Huozi, ini kartu identitasku. Kenapa sendirian? Ikut kami. Gadis yang imut. Jenderal Taiju, ada apa larut malam? Nona King tahu. Kebersihan istana dapat Kasim baru. Ini yang ditugaskan ke istana Hang Wang. Baik, terima kasih Jenderal Taiju. Silakan istana Hang Wang tes sendiri. Pamit. Apa ujiannya? Ikut aku. Berani-beraninya cungkil matanya. Aksi. Paduka, ampun. Hamba melihat ada genangan air di sana. Takut Paduka terjatuh. Xiao Huozi, aku bertanya padamu. Cahaya bulan di depan tempat tidur, lanjutkan puisi. Aduh, dia juga orang zaman sekarang? Tidak mungkin dia bawahanku, dia buta puisi. Apa maunya perempuan ini? Pertanyaan mudah saja tak bisa jawab, sampah. Kalian semua pergi. Aku akan menginterogasinya sendiri. Sudahlah, mati saja. Bangunlah. Xiao Huozi, hanya kita berdua di sini. Aku beri kesempatan terakhir. Kalau tak bisa jawab, kubunuh kau.
Dengar baik-baik. Ganjil genap tak berubah. Aduh, ganjil genap tak berubah, tanda dan kuadran. Apa maksud sang putri? Jangan-jangan dia benar-benar orang sama sekarang? Paduka, hamba benar-benar tak tahu. Kau benar-benar tak takut mati. Pengawal, seret dia keluar dan penggal. Apa maksudnya? Aku tak salah tadi. Ini bagian dari ujian. Xiaohuzi, sang putri. Kami tanyakan sekali lagi, ganjil genap tak berubah. Lanjutannya apa? Aku benar-benar tak tahu. Benar-benar tak tahu. Kesempatan terakhir. Aku benar-benar tak tahu. Mana ada baru datang langsung mati? Aduh, bangunlah. Selamat, ujianmu lulus. Hihi. Ini hadiah dari sang putri, pil ungu hijau. Michaela, kepala babimu. HM, lukanya akan segera sembuh. Ayo, ikut aku ke tempat tinggal. Masuklah. Xiaohuzi, kita sebangsa. Kedepannya tolong bantu aku. Istirahatlah dulu, aku pergi dulu. Andai semua orang di dunia ini semanis dia. Xiaohuzi, istana ini terlalu dingin. Selamat untukmu, selipkan. Terima kasih ya. Memang sesama orang kampung, bahkan kebiasaan menenun selimut pun sama. Selamat dibalik, rezeki berlipat ganda. Aku semalam ketakutan, sama sekali tidak bisa tidur. Iya. Rezeki berlipat ganda. Iya. Aku bingung, wajah Huoran ini seperti kepala babi. Kenapa King Tao begitu perhatian padanya? Baiklah kalau begitu, jangan salahkan aku. Yang mengawal Kasim baru adalah Paman Hu, sekarang orangnya menghilang. Pasti ada hubungannya dengan anak ini. King Tao, cepat pergi ke istana putri. King Tao, cepat pergi ke istana putri. Urusan kecil ini aku bisa urus sendiri. Ini bumbu 5 rasa dari dapur istana. Bawa ini ke dapur belakangnya. Gampang, serahkan padaku. Wajahnya tampan sekali. Cepat pergi. Kok bisa jadi Kasim? Duh. Harus menyembunyikan identitas orang yang pindah dimensi lagi. Dan tidak boleh ketahuan kalau aku kasih palsu. Nasib apa ini? Halo Xiaohuzi, aku Xiao Juzi. Mulai sekarang kita akan bekerja sama ya. Ini oleh-oleh khas daerah kami, cobain dong, hehe. Gestur ini, pasti kamu orang yang pindah dimensi. Hanya orang yang pindah dimensi dan bisa merokok yang tahu ini. Aduh, masih ada yang kayak gini. Paman Hu yang mengawal Kasim baru, sudah beberapa hari menghilang. Apa dia menemukan identitasmu di perjalanan mengantarmu? Lalu kamu berubah? Tidak. Pasukan 9 langit, aku menemukan orang yang pindah dimensi. Ayo cepat, ayo cepat. Di mana orang yang pindah dimensi? Putri, bawahan menemukan Xiaohuzi ini. Dia orang yang pindah dimensi. Xiao Juzi, kamu punya bukti. Bawahan melihat sendiri, dia menggunakan gestur yang hanya diketahui orang yang pindah dimensi. Xiaohuzi, kamu mau bilang apa?
Dia bohong, aku jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu kenapa Paman Xiaoju memfitnahku seperti ini. Xiao Juzi, kamu tahu konsekuensinya kalau berbohong. Apa konsekuensinya? Putri tertua, hamba bersedia menjamin dengan nyawa hamba. Xiao Huozi ini pasti seorang yang melintasi waktu. Jaminan nyawa buat apa? Di sini tidak ada kamera. Aku bisa saja tidak mengaku sampai mati. Yang mulia, lebih baik bunuh saja mereka semua. Selesai urusan. Lebih baik salah membunuh daripada melewatkan. Tidak. Aku justru merasa Xiao Wozi ini agak menarik. Orang lain melihatku pasti langsung bersujud. Kamu malah sama sekali tidak takut padaku. Kenapa kamu tidak perlu? Aku tidak sempat bereaksi. Karena tidak takut. Kenapa tidak takut? Tidak takut ya tidak takut. Hahaha, menarik. Tak kusangka, Kasim ini punya nyali seperti pria sejati. Jika nanti kamu bisa melewati ujian pedang Huntian, aku akan membuat pengecualian dan menerimamu ke Qiu Tianwei. Apa maksudnya? Pedang Huntian apa? Ujian apa? Panggil pedang Huntian. Putri tertua, pedang Huntian ini memang bisa membedakan orang yang melintasi waktu. Tapi setelah digunakan selama 1 dupa, Anda akan lemah selama setengah bulan. Untuk apa repot-repot seperti ini untuk seorang Kasim kecil? Bunuh saja. Kenapa harus ribet seperti ini? Tidak mungkin. Mana ada alat yang bisa memverifikasi identitas seperti ini? Ini bukan dunia fantasi. Pasti sedang menipuku. Panggil pedang Huntian, lihat sebab dan akibat, saksikan segala sesuatu. Putri tertua, Anda tidak waras. Kamu meragukan bawahanku? Tidak berani menipuku? Pasti mereka bekerja sama menipuku. Aku tidak percaya ada alat yang bisa memverifikasi orang yang melintasi waktu. Di zaman sekarang pun tidak ada teknologi seperti ini. Apa-apaan ini? Kamu selesai. Pedang Huntian bisa memeriksa darah. Darah orang yang melintasi waktu dan penduduk asli tidak cocok. Pasti tidak akan lulus tes. Kalau tidak, hari ini kamu pasti mati. Benar ada? Darah siapa? Dunia ini punya atribut fantasi juga? Putri tertua, silakan. Bisa membuat putri tertua bersusah payah membuka pedang Huntian untukmu. Mati pun tidak menyesal. Selesai, selesai, selesai. Putri tertua, putri tertua. Aduh, putri tertua, aku bisa jamin. Xiao Huozi bukan orang yang melintasi waktu. Dia berasal dari Qianan, sama seperti aku. Kenapa kamu begitu yakin? Putri, di Qianan kami punya kebiasaan melipat ujung selimut. Pagi ini, aku melihat langsung dia melipat ujung selimutnya. Apakah Crosser menunggu saya untuk memulai tes pedang campuran? Pedang Huntian, bangkit. Pedang Huntian. Bangkit, bangkit, bangkit. Xiao Wozi, datang ke depan cermin. Ayo, cepat Huoran. Aku ingin lihat bagaimana kau mati. Baik, aku pergi. Yang lain menjadi Kasim. Kenapa aku malah terjebak di dunia hantu ini? Mati saja, cepatlah. Karakteristik Crosser telah diluncurkan untuk mendapatkan penyamaran bakat. Bisa menyamar sempurna, menjadi penduduk asli dunia ini. Karakteristik Crosser. Apa ini? Ea. Bagaimana mungkin dia jelas seorang Crosser? Bagaimana bisa meninggalkan bayangan di pedang Huntian? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pedang mantan kaisar saya memiliki masalah. Hamba tidak bermaksud begitu. Menuduh rekan? Apa hukumannya? Putri, ampun. Hamba juga khawatir tentang Crosser ini berbaur dengan istana Han Kun. Putri, ampunilah nyawa hamba. Bagaimana harus menghukumnya?
Agai mi piaga jia. Tunggu sebentar. Ini lebih enak dicelup bumbu 5 rempah. Ayo, celup. Kau tahu diri. Hari ini kau lepaskan aku. Nanti aku pasti balas budi. Kau terlalu banyak. HMPH. Xiao Ju, gerakanmu ini apa maksudnya? Bagus. Ternyata Anda yang menyeberang. Bawa dia, penggal. Baik. Putri. Bawa Xiao Wozi ke kamarku. Baik. Lihat apa? Hormat pada putri. Xiao Huozi, sebenarnya kau seorang crosser. Bukan. Kalau begitu, kau kenal Li Bai? Tidak kenal. Sial. Wanita ini bagaimana sih? Dari mana dia tahu banyak hal modern? Ternyata berhasil mengancammu. Sekarang kau jadi Kasim. Bukan dipanggil Kasim lalu selesai. Xiao Huozi, saya tanya, siapa Kaisar Qin Shi Huang? Gak kenal juga kalian siapa? Gak tahu saya cantik atau enggak? Cantik dong. Cewek di tempat kalian pada pakai black stocking ya? Iya. Stocking? Black stocking apa tuh? Aduh. Lapor, Putri. Di kampung halaman saya dingin banget. Cueknya pada pakai baju tertutup semua. Beneran gak tahu black stocking apa? Putri, King Tao mohon audiensi. Ada perlu apa? Putri, Huoran, Mas Tehel, dia orang zaman lain. Tolong Putri jangan menyusahkannya. Bersin lo. Kalau masih berani minta ampunin dia, gua gebuk lo juga. Lukanya sudah sembuh. Tampaknya lumayan ganteng juga. Nggak heran King Tao mau minta ampunin lo. Putri, King Tao minta ampun buat saya? Soalnya kita orang satu kampung. Sudah. Karena pedang Huntian membuktikan jatiadianmu. Saya tentu tidak akan menyusahkanmu. Sini. Dekat sedikit. Ah, sayang banget. Ternyata Kasim. Jangan-jangan Putri berharap saya bukan Kasim? Dia ada niat khusus ke saya? Untung juga lo cuma Kasim. Kalau tidak, lo sama Dayang istana saya, King Tao. Deket banget, gua bisa bunuh lo 100 kali. Cewek gila. Ah, saya sudah janji, asal lo bukan orang zaman lain, saya akan angkat lo jadi anggota Qiu Tianwei. Sama, hari ini nemu orang zaman lain. Ini hadiah 500 AL. Terima kasih, Putri. Keluar. Siap. Aduh, Karena sekarang lo sudah anggota Qiu Tianwei. Hari ini gua ajak lo lihat-lihat Qiu Tianwei. Qiu Tianwei? Tempat apa? Tempat nyelonin orang zaman lain, lah. Tempat nyelonin orang zaman lain? Mungkin saya bisa tahu kenapa. Dunia ini benci banget sama orang zaman lain. Sekalian cari tahu, ada cara balik ke zaman modern nggak? Nah kan, gua bilang juga. Ganti baju, doi jadi ganteng kan? Ganteng sih ganteng, sayangnya Kasim. Kakak Jukwe, kalau dia bukan Kasim, seganteng ini, mana mungkin mau ke istana Han Kun kita? Ayah, di istana kita ada ratusan Kasim. Mana pernah lihat King Tao baik banget ke orang? Aduh, main-main lagi. Gak mau ngobrol sama kalian. Hihihi. Kakak Jukwe, bilang dong. Di istana Han Kun kita ada banyak Kasim. Kok saya gak lihat satupun ya? Karena mereka semua sudah mati. Benar-benar gila orang-orang ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, Wanita ini bernama Qiu Xiang. Dia ikut masuk istilah bersama sekelompok dayang yang ikut seleksi. Lucu juga dia.
Di musim dingin, dia nekat pergi ke jembatan batu, menari dengan gaun merah tanpa alas kaki. Hasilnya, putri mahkota melihatnya dan langsung memotong kedua kakinya. Ah, ngapain juga kamu nonton begitu banyak drama? Mohon, Tuan. Mohon, beritahu Kaisar. Saya bisa puisi, lagu, dan tarian. Biarkan saya masuk istana. Setelah saya mendapatkan hati Kaisar dan menjadi permaisuri, saya pasti akan berterima kasih banyak. Humph, lucu tidak sih wanita-wanita ini? Bahkan tidak tahu Kaisar berjenis kelamin perempuan, tapi mau masuk istana jadi selir. Apa otak mereka tidak bermasalah? Apakah kalian benar-benar memberikan puisi saya kepada Kaisar? Dia pasti akan kagum dengan bakat saya setelah membacanya. Hahaha, Tuan, tabel perkalian sudah saya selesaikan. Bisa kasih makanan tidak? Berikan makanan untuk nomor 12. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Ternyata, pengetahuan modern penduduk asli ini didapatkan dengan cara seperti ini. Berapa banyak orang yang sudah melintasi dunia ini? Ah, ini. Mereka bahkan belajar pengetahuan dari para pelintas waktu. Penduduk asli ini juga berbakat, ya. Katakan, kenapa datang ke negara besar kita? Kamu mau bicara atau tidak? Sial, sial. Ah, ketahuan. Hahaha. Kamu tertawa apa? HMPH, tertawa apa? Kamu tahu tidak, selama hidupku, yang paling kubenci itu apa? Apa itu wanita? Kalian dua anak perempuan mau menginterogasiku? Sampai mati pun aku tidak akan bicara. Bunuh saja aku. Hahaha. Jangan-jangan, alasan dia tidak bicara selama sebulan ini karena ini? Aku juga tidak tahu. Bantu kakak interogasi pelintas waktu ini. Di mana markas mereka? Dan kenapa mereka datang ke negara besar kita? Orang ini tidak melaporkanku, jelas-jelas ingin menggunakan bahasa Inggris ini untuk menyaring pelintas waktu. Jangan-jangan dia ingin menyampaikan sesuatu padaku. Kalau aku menjawab terlalu cepat, pasti akan dicurigai. Aku baru datang, tidak pantas kan? Bantu kakak sekali saja. Orang ini tokoh penting. Kami susah payah menangkapnya. Mengumpulkan banyak penjelajah waktu. Kalau begitu aku coba. Kalau begitu aku minum teh dengan saudari. Biarkan Xiao Huozi interogasi dulu. Cepat katakan, di mana penjelajah waktu lainnya? Apa sebenarnya tujuan kalian datang ke dunia ini? Kamu bisa baca bahasa Inggris? Katakan padaku. Apakah kamu juga penjelajah waktu? Bukan, kamu berbohong. Katakan padaku, apakah kamu orang baik? Apa aku termasuk? Aku sudah membunuh 2 orang, mungkin iya. Tidak bohong. Nak, datang ke sini. Pergi ke penginapan utara. Ah, Kenapa percaya padaku? bakatku adalah mendeteksi kebohongan, hanya saling membantu. Kita bisa bertahan di dunia ini. Kenapa orang dunia ini sangat membenci penjelajah waktu? Tuan. Xiao Huozi ini biasanya terlihat lembut. Tapi saat memukul cukup kejam ya. Mereka berkumpul di restoran utara. Benar-benar berhasil kamu interogasi. Istirahatlah dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Haruskah aku memberikan giok ini? Tidak, aku harus tahu kebenarannya, hari-hari yang menegangkan ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi. King Tao, kenapa kamu datang?
kurasa kamu belum makan, kubawakan bakso khusus untukmu. Ah, sudah jadi Kasim masih suka wanita. Aku tidak peduli lagi padamu. Dunia ini, kalau tidak membunuh penjelajah waktu, rasanya tidak buruk. Kakak Xuanwu, kenapa kamu datang? Ikut aku, kemana? Ke restoran utara untuk membunuh. Xiaozi, kamu tidak bisa bela diri. Sembunyi di sini. Penjelajah waktu semuanya mati. Penduduk asli cari mati. Konflik antara penjelajah waktu dan penduduk asli sudah memanas sampai seperti ini. Wanita itu juga penjelajah waktu. Bunuh dia. Kejar. Qiu Tianwei. Ah, Apakah kamu Yan? Siapa kamu? Kecuali aku. Apakah kamu Yan? tidak bilang? Mati saja. Ini perintah selir untuk mencari Ruyan. Ini adalah tanda cintanya untukku. Kamu pernah bertemu Guru Chen? Bakat Guru Chen adalah mendeteksi kebohongan. Dia memberimu giok ini, artinya kamu bisa dipercaya. Dia menyuruhku mencarimu, bertanya padamu. Bagaimana menyelesaikan konflik antara para pendatang dan penduduk asli? Dan bagaimana bisa sampai di zaman modern? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, semua pertanyaan ini bisa dibahas nanti di Gedung Chun. Aku akan memberitahumu. Maaf, ini agar kamu tidak dicurigai. Tapi tidak perlu sampai kekenyangan, kan? Ah, Jika tidak ingin mati, jangan bergerak dulu. sial. Celana dalamku ternyata dilepas. Identitasku sebagai Kasim palsu terbongkar. Tunggu, tidak. Dia sepertinya belum menyadarinya. Kalau tidak, dia tidak akan tetap tenang seperti ini. Itu King Tao yang menggantikan bajuku. Dia tahu. Dia tidak akan melaporkanku, kan? Xiao Huozi, keberuntunganmu benar-benar baik. Tusukan pedang itu tepat tidak mengenai jantungmu. Kalau tidak, mandi obatku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kita telah menghancurkan markas para pendatang. Informasi yang kamu dapatkan sangat berguna. Mulai hari ini, kamu diangkat sebagai perwira di posisi King Tian. Sama juga Shu, King Long, dan Bai Hu, kamu akan setara dengan mereka. Terima kasih, Putri. Putri, hamba ada sesuatu untuk dilaporkan. Apa itu? Anda lihat, Xiao Huozi terluka sangat parah. Besok kedai Prestana menyiapkan beberapa tonik. Baik, diizinkan. King Tao, apakah kamu yang mengganti bajuku? Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. HMPH. Kamu sudah berendam dalam obat selama 2 hari. Kamu bisa mandi sendiri sekarang. Aku akan mengambil air panas untukmu. King Tao, lepaskan aku. Pembohong. King Tao, aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Jika aku berbohong, biarkan aku disambar petir dan mati mengenaskan. Sudahlah. Kamu memaafkanku? Tapi bagaimana kamu lolos dari hukuman pedang? Kamu seperti ini. Ini adalah kejahatan yang dihukum mati. Ah? Apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Ah? Ah? Apakah aku pantas mendapatkan cinta? Bagaimana jika dia mengetahui identitasku? Benarkah kamu masih menyukaiku? Gadis kecil ini masih malu, sampai membiarkannya kabur. Tapi soal kasus Kasim palsu ini, seharusnya dia khawatir. Luka barumu baru sembuh, sudah mau keluar istana. Menurut aturan, kamu tidak boleh keluar istana selama masa penyembuhan. Kakak Xuanwu, aku tahu di waktu ini kamu akan membeli minuman. Kamu cantik sekali. Lebih baik tidur lagi, biar aku yang belikan untukmu. Benarkah? Kamu benar-benar pikir aku cantik? Tentu saja. Memang adik yang baik. Baik,
Ambil kartu penawar ini dan pergi. Akhirnya kita akan tahu kebenaran di pavilion mabuk musim semi. Ayo lagi. Mainem. Ayo. Untuk keamanan, kita masih perlu memverifikasi identitasmu. Tabel perkalian. Ulangi, 111, 122, 133, 144, 155, 3721, 4728, 5735, 9981. Tabel periodik. Ulangi, aku lari ke ujian zaman kuno. Hidrogen, helium, litium, berilium, boron. Setelah itu aku tidak ingat. Sudah cukup. Duduklah di sini. Ini, Menamlah. kalian bahkan sudah bisa membuat cola? Di dunia ini, para pelintas waktu sudah ada selama 500 tahun. Jangan remehkan kreativitas para pelintas waktu. Nona Ruyan, sekarang bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Baik, tanyakanlah. Mengapa dunia ini memburu para pelintas waktu? Para pelintas waktu juga tidak awalnya harus dibunuh. Sepengetahuanku, 500 tahun lalu pelintas waktu dan penduduk asli tidak memiliki permusuhan. Hubungan mereka retak 300 tahun yang lalu. Lalu mengapa? Ada yang bilang karena pelintas waktu merebut sumber daya penduduk asli. Ada juga yang bilang pelintas waktu 300 tahun lalu terlalu kejam. Kami tidak tahu pasti apa penyebabnya. Lalu bagaimana mungkin? Kalian yang modern tidak tahu? Kami hanya tahu memang ada cara untuk kembali. Tapi bagaimana caranya, kami benar-benar tidak tahu. Kalian tidak tahu apa-apa? Lalu siapa yang tahu? Keluarga kerajaan Dagan. Kami para pelintas waktu yang bersatu. Selama 100 tahun terakhir terus berusaha mencari jawaban dari kerajaan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Ah, kamu bisa mendapatkan kepercayaan Putri Mahkota, bergabung dengan Qiu Tianwei. Mungkin jawabannya. Kamu bisa mencoba mencarinya sendiri. Maksudmu, Putri Mahkota mungkin punya petunjuk. Benar? Bagaimana cara mendapatkan kepercayaan Putri Mahkota? Untuk menemukan kebenaran dunia ini. Bos, apa itu? Tahu. Tuan, pilihan yang bagus. Ini sangat langka. Penemuan para pendatang yang tersebar di wilayah Dakian. Namanya Xiao Taiyang. Di dalamnya, ada sesuatu yang disebut baterai. Cukup tekan sedikit. Bisa mengeluarkan panas yang sangat tinggi. Seketika seluruh ruangan akan menjadi hangat. Xuan Wu pernah bilang, Putri Mahkota sejak kecil memiliki tubuh yang sangat dingin. Di musim dingin mudah kedinginan, tangan dan kaki dingin. Ini harus kubeli. Bos, berapa harganya? Tidak mahal, 3.000 tael. Sangat mahal, bosku. Tahukah kamu betapa langkanya barang ini? Hanya para pendatang yang bisa membuatnya dalam kondisi utuh. Itu sangat sulit dicari di dunia ini. Bos, begini saja. Aku bayar 500 tael dulu, lalu tinggalkan ini sebagai jaminan. Sisanya akan kubayar nanti. Prajurit Qiu Tianwei, tentu saja bisa, tentu saja bisa. Siapa yang memberimu keberanian melepaskan Xiao Huozi dari istri tanpa izin? Aku bertanya padamu, jawab. Putri Mahkota, Xiao Huozi bilang pergi membelikanku anggur. Aku tidak berpikir banyak. Bawahan ini salah. Putri Mahkota, Anda masih curiga pada Xiao Huozi? Pendatang yang kabur dari jalan utara masih berkeliaran di ibu kota. Aku takut mereka menemukan Xiao Huozi, lalu menyiksanya. Belum pernah melihat Putri Mahkota begitu perhatian pada seorang pria. Bawahan ini salah. Aku akan segera mencarinya. Kakak Xuan Wu. Kamu masih ingat untuk kembali. Keluar istri tanpa izin, hukuman mati diampuni, hukuman hidup tidak terhindarkan. Putri Mahkota, ini makanan yang kubelikan untukmu. Bola ketan dari jalan selatan, ayam panggang dari gerbang utara. Kue-kue dari gerbang selatan. Kupikir Anda sudah bosan makan di istana. Aku ingin mengganti seleramu. Semua ini tidak murah, Xiao Huozi.
Gajimu sebulan berapa? Sebelumnya membunuh seorang pendatang. Susah-susah dapat 500 tael, kamu habiskan semuanya. Barang-barang putri mahkota ini, semua dibeli khusus untukmu oleh Xiao Huozi. Coba makan sedikit. Aku tidak mau makan. Bawa pergi. Bawa semuanya pergi. ...321 Xiao Huozi. Kamu berani sekali. Siapa yang mengizinkanmu keluar istri tanpa izin? Aku pikir kakak Xuanwu biasanya baik padaku. Jadi, aku bantu dia sedikit. Bantu. Kamu tidak pernah mikirin dirimu sendiri? Daripada buang waktu, lebih baik istirahat dan sembuhkan lukamu. Jangan lupa, kamu adalah orangku. Dan kenapa kamu berbohong? Aku lihat barang-barang ini. Totalnya tidak sampai 50 tael. Tapi kamu bilang 500 tael? Mau cari pujian? Xiao Taiyang, kenapa kamu kepikiran beli ini untukku? Hamba dengar putri mahkota sejak lahir mudah kedinginan. Musim dingin segera tiba. Khawatir putri mahkota kedinginan, lewat Bai Wu lihat ini. Sudah, lebih baik fokus ke pekerjaanmu. Jangan mikirin hal-hal yang tidak perlu. Siapa suruh kamu beli Xiao Taiyang? Kalau begitu hamba pamit dulu. Putri mahkota. Xiao Huozi bilang ini dibeli di Baiwuge. Tapi menurutku, nilai barang ini jauh lebih dari 500 tael. Dia pasti tidak mampu bayar, patut dicurigai. Putri mahkota, sudah ketemu. Hamba tanya ke pemilik Baiwuge. Xiao Taiyang ini harganya 3.000 tael. Aku tidak salah duga. Xiao Huozi ini memang membohongiku. Xiao Taiyang ini pasti dia dapatkan dengan cara tidak jelas. Xiao Huozi ini. Dia memang beli di Baiwuge. Xiao Taiyang dibeli di Baiwujie. Lalu, bagaimana dia bisa bayar sebanyak itu? Dia gadai kartu identitasnya untuk 2.000 lebih tael. Ya, berhutang. Katanya mau bayar pelan-pelan dari gajinya. Dia bodoh sekali. Orang istanaku masih harus berhutang untuk beli barang? Kamu bilang dia bodoh tidak? Bodoh tidak. Bodoh ini 2.000 tael. Kerja 100 tahun pun tidak akan lunas, tidak bilang padaku. Orang lain berbuat sedikit saja mau cari pujian, kamu malah. Diam saja, aku marahi pun tidak mau jelaskan. Tapi sangat hangat. Bayarkan hutang Xiao Huozi. Putri, uang yang dialokasikan untuk Istana Han Kun bulan ini belum sampai ke sana. Bulan lalu, dia sudah memotong seperempat dari uang Istana Han Kun. Bahkan gaji bulan ini juga ditunda. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Gu Chao Huang? Aku akan mencarinya untuk meminta pertanggungjawaban. Enak, kamu juga coba. Memok. Apa? Apa yang terjadi? Mereka akan bertengkar lagi. Apa? Kaisar dan putri mahkota tidak akur, setiap 2 bulan sekali selama bertahun-tahun. Mereka pasti bertengkar. Bukankah mereka saudara kandung? Ya, tapi Kaisar selalu ingin mengambil posisi Qutian dari putri mahkota untuk dimasukkan ke dalam kekuasaannya, tapi putri mahkota tidak mau. Karena itu, konflik antara mereka tidak pernah berhenti. Gila, saling membunuh juga tidak buruk. Tapi ada satu hal yang mereka sepakati dengan sangat aneh, yaitu memburu para penjelajah waktu. Kamu kenapa? Ah, tidak apa-apa. Beberapa hari ini, aku bahkan tidak bertemu dengan putri mahkota. Tidak ada kemajuan sama sekali. Kapan aku bisa kembali ke zaman modern? Oh ya. Kalau kalian bisa bersatu, mengapa para penjelajah waktu tidak mengorganisir diri untuk menggulingkan dinasti Qin? Sebenarnya, para penjelajah waktu juga tidak sepenuhnya tidak merugikan penduduk asli. Tidak juga. Kamu pasti tahu, ada penjelajah waktu yang bisa membangkitkan bakat, kan? Bakatku adalah mengingat, aku bisa menarik orang ke dalam kejadian yang pernah terjadi. Kami hanya ingin hidup dan tidak ingin mengganggu dunia ini. Ah, ini. Lihat.
Tuan Penggawas. Hamba Sang Tiang, orang tua sudah meninggal sejak dulu. Aku membawa adikku untuk mengikuti ujian. Mohon Tuan Pengawas mengizinkan adikku masuk ke ruang ujian. Untuk beristirahat sebentar. Setelah ujian selesai, kami akan pergi. Tempat ujian adalah area terlarang. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nini, tunggu di luar sebentar. Kakak. Hari ini ujian puisi, yang paling aku kuasai. Kakak sudah belajar keras selama 30 tahun. Hari ini pasti bisa lulus dengan nilai tinggi. Nanti kita bisa makan kenyang dan berpakaian hangat. Kak Nini lapar. Sabarlah, setelah ujian selesai, kakak akan membawamu makan enak. Apa? Apa maksudnya ini? Kamu lihat saja nanti. Bagaimana mungkin? Sejak kecil aku dikenal sebagai anak ajaib dalam puisi. 30 tahun belajar keras. Butuh 1 jam untuk membuat 1 puisi. Dia hanya butuh 7 langkah. Ini. Apakah dia? Benar, inilah karakter asli yang diinjak-injak oleh para pendatang. Kakak, aku sangat kedinginan dan lapar. Ah, ini hanya halusinasi, kenangan. Kita hanya penonton. Kakak, mereka bilang kamu dikeluarkan dari ujian karena berdebat puisi. Apakah tahun ini tidak perlu ujian lagi? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa membuat karya luar biasa dalam 7 langkah? Tulisannya begitu jelek. Tapi bisa membuat karya sehebat ini? Aku tidak percaya. Orang tuaku mengorbankan segalanya untuk pendidikanku. Sakit tapi tak mau berobat, sampai meninggal. Aku menjual semua harta. Membawa adik ke ibu kota untuk ujian. Tapi malah diusir dari ruang ujian. Mengapa? Aduh. Anak ini meninggal karena kedinginan. Nini sayang. Kakak minta maaf padamu. Sungguh minta maaf padamu. Hanya beberapa langkah. Mengalahkan 30 tahun belajarku. Makanlah, aku hanya ingin mengalahkanmu, bukan mengambil nyawamu. Mengapa? 30 tahun belajarku kalah olehmu begitu saja. 30 tahun belajar? Aku beritahu, aku ini bodoh. Hanya tak sengaja menghafal puisi kuno, lalu menghancurkanmu. Tidak mengerti kan? Hahaha. Ternyata di antara kami para pendatang, banyak yang menyakiti penduduk asli begitu dalam. Coba bayangkan, kami sebenarnya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Kami hanya ingin menemukan cara pulang, meluruskan kesalahpahaman dengan penduduk asli. Kamu harus kembali. Untuk apa pendatang dan penduduk asli? Berkelahi sampai mati? Apa kesalahpahaman di antara kita? Sepertinya aku harus buru-buru mendekati putri utama. Entah ada kesempatan bertemu ratu atau tidak. Keluarlah dari sini. Pergi. Semuanya keluar dari sini. Xiao Huozi, kau kembali. Syukurlah. Tolong kami. Apa yang terjadi? Putri utama 3 hari lalu bertengkar dengan yang mulia. Mungkin terluka. Sejak pulang terus murung, masuk kamar tidak makan tidak minum. Sudah 3 hari. Tolong kakak-kakak, bawa sesuatu masuk. Kenapa kalian tidak bawa masuk? Kami sudah coba masuk, tapi diusir putri utama. Bahkan bilang, siapa berani masuk lagi akan dipotong kakinya. Lalu suruh aku yang bawa. Tolong. Kalau kakiku patah, kau rawat aku seumur hidup. Aku tidak mau, pilih saja. Masuk sekarang mungkin kakimu dipotong. Atau sekarang kami potongkan untukmu. Lagi pula kau sudah jadi Kasim kecil. Kaki ketiga sudah hilang, 2 lagi tidak masalah ah. Menjaga pola makan putri utama, kewajiban kita. Putri utama Xiao Huozi, ada laporan minggir. Putri utama, bawaan makanan ditaruh di sini saja. Berani maju 1 langkah lagi. Aku potong kedua kakimu.
Aduh. Putri utama, bawaan makanan ditaruh di sini saja. Xiao Wozi, kau berani sekali. Kau percaya tidak? Sekarang juga kepalamu bisa jatuh. Putri utama, tidak masuk juga 4 raksasa di pintu akan potong kakiku. Masuk juga Paduka akan potong kakiku. Mending Paduka saja yang potong, biar cepat selesai. Makanan ini tidak kumakan. Bawa pergi. Mending Paduka bunuh saja semua orang di istana Hangkong. Apa katamu? Kurang ajar. Paduka dan Yang Mulia bersaudara. Luka seberat ini tidak makan. Kalau sampai terjadi sesuatu, Yang Mulia pasti menghukum kami. Mending Paduka duluan yang bunuh kami. Dia Guca Ohuang berani. Dia Guca Ohuang berani mengurangi jatah Qiu Tianwei. Dan jatah istana Han Kun juga dia. Putri utama. Dingin sekali. Tubuh sedingin ini memang bakat lahir. Cantik sekali. Jangan berpikir macam-macam. Secantik apapun dia wanita gila. Tapi tubuh sedingin ini, jangan-jangan ada masalah. Sudah. Ibu Hange ingin minum sup kacang merah. Astaga, putih sekali. Guca Ohuang, aku sudah membantumu menyelesaikan semuanya. Kakak bahkan membuatmu menjadi kaisar. Apalagi yang kau inginkan dariku? Apa ini boleh kudengar? Tidak boleh mendengar lagi. Kalau tidak, cepat atau lambat akan dibungkam. Kamu ternyata bisa keluar dengan selamat. Bagaimana? Putri mahkota sudah mau makan? Masih tidak mau, tapi tenang, aku sudah tahu. Putri mahkota mau makan apa? Aku ikut melihat. Kamu yakin Putri mahkota mau makan ini? Tenang, aku pasti yakin. Ambil tanda pengenalmu. Tanda pengenalku seharusnya ada di Bai Pavilion. Putri mahkota sudah menebusnya untukmu, uangnya juga tidak perlu dikembalikan. Lain kali jika ada hal seperti ini, jangan disembunyikan dari Putri mahkota. Aku pikir Gu Hange ini wanita yang dingin seperti es. Ternyata masih bisa peduli juga. Pemilik toko, 3 mangkok sup kacang merah untuk dibawa pulang. Wah datang, wahai tamu, maaf sekali. Sup kacang merah tinggal setengah mangkok. Putri mahkota sudah 3 hari tidak makan, setengah mangkok ini bagaimana cukup? Pak, apakah sup kacang merah ini masih dibuat? Wah dibuat, tapi harus menunggu setengah jam. Terlalu lama, dia sudah 3 hari tidak makan. Jika terlambat, aku khawatir tubuh Yang Mulia tidak kuat. Pak, setengah mangkok dulu untuk dibawa pulang. Baiklah. Wahehe. Ini tamu, setengah mangkok sup kacang merah, terima kasih. Kakak Xuanwu, setengah mangkok sup kacang merah ini kamu bawa pulang dulu. Sisanya aku tunggu di sini. Baiklah, kamu hati-hati ya. Ternyata benar kamu, anjing penjaga Tianwei. Kalau bertemu, mati saja. Penjelajah waktu, benar. Kami adalah penjelajah waktu yang mulia. Kami datang ke sini adalah anak terpilih. Bumi seharusnya dikuasai oleh kami. Semua karena kalian penjaga Tianwei ini. Mengacaukan rencana kami, matilah. Aduh, sakit aduh.
Tuan pengawal, kamu tidak apa-apa? Tuan Komandan, kamu banyak berdarah, pakailah baju ini. Bersihkan mereka. Aku ini terbangun karena lapar. Kok rasanya hawa dingin dalam tubuhku seperti lebih baik. Ini bagaimana? Tadi itu Xiao Guozi yang membawaku ke tempat tidur. Dia berani menyentuhku. Putri King Tao mengirimkan makanan untukmu. Makanan apa? Aku tidak mau, bawa pergi. Putri, kamu pasti akan menyukai ini. Ini dibuat khusus oleh Xiao Hozi. Dia bilang kamu pasti akan memakannya. Berani sekali. Atas dasar apa dia yakin aku akan menyukainya? Makanan. Bawa ke sini, aku ingin lihat apa ini sebenarnya. Jika aku tidak suka, pasti akan kuhukum dia. Xiao Hozi memang hebat. Bahkan tahu selera Putri. Berani sekali. Berani menebak isi hatiku. Xiao Hozi khawatir kamu tidak cukup makan. Dia menyuruh Xuanu membawa setengah mangkuk dulu. Dia menunggu di luar sambil menunggu bos menyelesaikannya. Cuaca sedingin ini, dia masih menunggu di luar. Apa dia bodoh? Bagaimanapun juga, dia berani menebak isi hatiku. Aku pasti akan menghukumnya. Xiao Hozi, kenapa denganmu? Jalan pelan-pelan, tidak apa-apa. Putri Huoran sudah kembali. Suruh dia masuk. Xiao Hozi hari ini kenapa aneh? Jalannya pincang. Lihat, ada jejak darah di lantai. Apakah Xiao Hozi terluka? Xiao Hozi, kamu benar-benar berani. Berani menebak isi hatiku sendiri. Hamba tidak berani. Katanya tidak berani. Aku tanya, bagaimana kamu tahu? Aku ingin minum sup kacang merah ini. Hamba mendengar kamu mengigau saat pingsan. Aku tanya lagi, tadi. Apakah kamu yang membawaku ke tempat tidur? Saat itu Putri marah sekali. Hamba benar-benar tidak punya pilihan. Maksudmu, kamu menyentuh tubuhku? Saat itu darurat, hamba benar-benar terpaksa. Apa kamu pikir karena kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih? Hamba tidak bermaksud begitu. Keras sedikit. Aku tidak dengar. Hamba tidak punya pikiran seperti itu. Bagaimanapun juga, kamu berani mengintip isi hatiku. Hari ini aku akan membunuhmu. Cepat berlutut minta maaf. Aku memberimu sedikit keringanan, kamu malah semakin berani. Hari ini akan kuberi pelajaran, potong satu lenganmu. Sebagai contoh untuk yang lain. Xiao Hozi, kenapa kamu bisa seperti ini? Aku pergi beli bubur kacang merah. Ketemu orang yang menyeberang. Aku mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Aku tidak akan membuat putri mahkota marah lagi. Sup kacang merah apa? Orang yang menyeberang apa? Jelaskan, jelaskan. Maafkan aku. Aku mengotori bubur kacang merah ini. Aku benar-benar tidak bisa menghentikan pendarahan ini. Yao Yao membuat putri mahkota marah. Kenapa kamu begitu bodoh? Maafkan aku, putri. Aku mengotori kamarmu ini. Aku akan segera keluar. Kalau tidak, kamu akan marah lagi. Tidak, tidak. Ini semua salahku. Aku tidak akan marah. Ini semua salahku. Ini semua salahku.
Xiao Huozi, Xiao Huozi, Xiao Huozi. Xiao Huzi. Ada apa? Dia bilang dia bertemu dengan orang yang menyeberang. Kenapa tidak ada yang mengikuti? Kenapa? Cepat, bawa dia ke tempat tidurku. Cepat. Bisa terluka seberat ini. Orang-orang yang menyeberang ini pantas mati ribuan kali. Putri mahkota Xiao Huozi terluka terlalu parah. Mungkin. 4 pengawal wanita, dengarkan perintahku. Xuanwu, temui kakak gilaku. Minta gunung naga. Jika dia tidak mau, katakan padanya. Aku akan membakar habis istana Wanjie miliknya malam ini. Aku serius. Ja, Suke. Temui tabib istana, ambil pil 9 nyawa. Tabib manapun yang berani banyak bicara, penggal kepalanya. Sisanya, suruh Qiu Tianwei menggeledah seluruh kota. Xiao Hena, orang yang menyeberang yang melukai Xiao Huozi. Potong mereka hingga 1000 keping. Dia merawatku sepanjang malam. Putri mahkota, kau sudah merawat Huoran sepanjang malam. Huoran sekarang sudah tidak apa-apa lagi. Bagaimana kalau kau pulang dan istirahat? Bajunya penuh darah. Bagaimana kalau aku ganti bajunya? Sial, kalau dia mengganti bajuku, identitasku sebagai asing palsu akan terbongkar. King Tao, tolong aku. Identitasku terbongkar. King Tao, tolong aku. King Tao, putri mahkota. Ini, King Tao bisa melakukan ini sendiri. Mohon Putri mahkota, biarkan King Tao membawanya pulang. Ganti di sini saja. Putri, biarkan Xiao Huzi ganti baju di sini. Ini benar-benar tidak sopan, mohon Putri. Izinkan King Tao membawanya kembali. Baik, bawa dia kembali. Oh iya, bawa juga si matahari kecil itu. Hati-hati jangan sampai dia kedinginan. Baik, tunggu. Di tangga aula, hati-hati jangan sampai dia terjatuh. Baik. Xiao Huzi, kapan kamu akhirnya akan bangun? Xiao Huzi, kamu bangun. Bagus, aku akan cari putri sekarang. Kembali. Sudah terlambat, besok saja. Baiklah, kamu istirahat yang baik. Aku akan menemanimu di sini. Cuaca dingin seperti ini, kamu duduk di sini dengan pakaian seperti itu? Tidak apa-apa, King Tao tidak takut. Masuklah, masuk. Huoran, ini. Aku hanya tidak ingin kamu kedinginan di cuaca dingin seperti ini. Aduh, Huoran, kamu masih terluka. Jangan bergerak sembarangan. Kenapa tanganmu begitu dingin? Bagaimana kalau taruh di tubuhku? Aku akan menghangatkannya untukmu. Tidak usah. Seluruh tubuhmu terluka. Tidak, tanganku sangat dingin. Bagaimana kalau taruh di dalam tubuhmu? Huoran, tidak bisa. Jahat, selalu saja menggangguku. Kamu tidak suka? Nona Xuanwu. Aku datang untuk melihat lukamu. Sekarang aku baik-baik saja. Aku merasa sekarang bisa melawan 10 orang sekaligus. Gerakan besar seperti itu, kamu tidak takut mati? Terima kasih atas perhatian putri. Mungkin karena terlalu banyak minum obat. Sekarang darah dan energiku sangat kuat. Hahaha, tertawa apa? Huoran, kemarilah. Aku tidak akan mempermasalahkanmu menyentuhku sebelumnya. Tapi jangan seperti itu lagi. Aku tahu. Kalau nanti putri pingsan lagi, aku akan menontonmu dari samping. Sudahlah, nanti bersihkan diri dan ikut aku ke istana Wan Qian. Untuk apa? Menghadap kaisar? Kenapa ada Kasim kecil datang ke sidang? Kamu cari mati? Tidak lihat ini orang yang dibawa putri? Oh, yang mulia tiba.
Hormat kepada yang mulia, hormat kepada yang mulia. Para menteri, tidak usah berterima kasih. Kok rasanya ada aura pembunuhan ya? Dia ingin membunuhku. 2 hari lalu, 2 orang penjelajah waktu yang kalian tangkap. Kelompok radikal. Sudah dapat informasi apa-apa belum? Hamba belum berhasil menginterogasi sampah itu, yang mulia. Guhange, untuk apa kau datang hari ini? Aku membawanya untuk menemuimu sebentar. Aku baru saja mengangkatnya sebagai kapten pengawal Qiutian. Kurang ajar. Guhange, tanpa dikritisirayaan dariku. Berani-beraninya kau mengangkat pejabat tanpa izin. Sudah kuangkat, mau apa lagi? Guhange, kau gila. Sebelumnya dengan orang lain, aku bisa tutup mata. Sekarang kau malah mengangkat Kasim sebagai pejabat. Lalu kenapa? Sejak berdirinya dinasti Qin, belum pernah ada Kasim yang jadi pejabat. Maka aku, Guhange, yang akan memulainya. Aku sudah cukup menghormatimu dengan membawanya kemari. Jangan kau terima kebaikanku dengan kejahatan. Apa katamu? Kalau mau dia jadi kapten, bisa. Asalkan para penjelajah waktu, kelompok radikal itu bisa memberikan informasi. Aku akan setujui permintaanmu. Banyak orang sudah mencoba tapi gagal. Sekarang kau suruh orangku. Tidak setuju. Kalau begitu, lupakan soal jabatan itu. Gucao Huang, berani-beraninya kau menolak. Jak jabatan. Kurang ajar. Apa kau berani melawanku? Lawan ya lawan. Apa aku takut? Putri, tenanglah. Yang mulia, hamba bersedia. Baik. Kalau gagal, tidak hanya jabatan kaptenmu yang kucabut, tapi juga kepalamu. Hamba patuh. Guhange, ambil sendiri kap jabatanmu. Persidangan ditutup. Kau. HMPH. Katakan, apa kau ini bodoh? Bukan, atasan. Tahukah kau, kalau gagal menyelesaikan tugas itu, kau akan mati? Ya, Nyawak, dia memang ingin kau mati. Tahu, aku masih menerima. Kau memang bodoh. Sangat ingin jadi pejabat, ya? Buat jadi pejabat, nyawa pun dikorbankan. Baik, nanti kuberikan cap jabatan itu, kau jadi saja. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Hamba bukan ingin jadi pejabat. Lalu apa maumu? Kenapa kau setuju dengannya? Kamu terluka. Luka saya ini. Apa hubungannya dengan masalah ini? Kalau sudah terluka jangan bertindak lagi, nanti lukanya tambah parah. Saya terluka ya sudah, urusanmu apa? Dasar bodoh. Saya pulang dulu, jangan ikut. Angin hari ini kenapa sih? Terus-menerus masukin debu ke mata. Shaozi, kamu bilang kalau pakai cara di buku ini, pasti bisa menghemat barang. Beneran nih? Mereka berdua pakai siasat dilema tahanan ini. Pasti bisa bikin mereka mengaku jujur. Kakak akan bantu dengan baik, saya nggak mau lihat kamu. Kasim ganteng begini mati muda, HMPH. Xiao Hozi, kamu benar-benar bodoh. Pengawal kerajaan Gucao Huang. Paling jago interogasi, mereka saja nggak bisa. Mana mungkin kamu punya cara? Nggak boleh. Saya harus tetap gelut sama si gila itu, kalau nggak bisa. Paling-paling saya minta dia sekali. Putri mahkota, putri mahkota. Masalah Qiutianyu. Qiutianyu kenapa? Jelaskan jelas. Apa Xiao Hozi kenapa-napa? Huoran dia berhasil menginterogasi. Bagus, memang benar orang saya. Xiao Hozi kok rasanya? Putri mahkota akhir-akhir ini semakin aneh. Cepat panggil Xiao Hozi untuk saya.
Siap. Putri Mahkota, panggil hamba. Xiao Huozi, hari ini saya lagi sangat senang. Kamu, lagi pula yang kelihatan paling kuat tangannya di istana. Mari pijat saya sedikit. Nyamaan. Xiao Huozi, cara-cara interogasimu itu dapat dari mana sih? Dari belajar sama orang lintas zaman yang dulu ditangkap. Sudah saya bilang, tipu-tipu licik begini. Kebanyakan ide orang lintas zaman. Pundak Putri Mahkota sudah cukup dipijat. Lanjut pijat kaki. Xiao Huozi, kamu kan Kasim. Juga suka kaki perempuan? Tadi waktu pijat punggung masih normal aja. Kenapa sekarang cuma meremas kakimu? Detak jantungku sudah tidak karuan. Aku pernah dengar Tuan bilang, laki-laki itu baru akan jujur kalau sudah jadi foto di dinding. Sebelumnya aku tidak percaya. Tapi hari ini aku percaya. Kamu saja sebagai Kasim kecil sudah begini. Apalagi laki-laki normal, pasti lebih hebat lagi. Bawahan tidak berani. Untungnya kamu cuma Kasim. Aku bisa menahanmu di sampingku. Kalau tidak, kakakku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Baginda tidak mengizinkanmu mendekati laki-laki. Sejak kakak kita berdua mengalami masalah, dia tidak pernah mengizinkanku menyentuh laki-laki lagi. Apa yang terjadi? Kakak kita sebagai putra mahkota ternyata jatuh cinta pada wanita yang datang dari dunia lain. Sampai punya anak. Huoran, kamu keluar dulu. Aku ingin menyendiri. Baik. Kakak, dulu kenapa kamu sampai bisa melawan seluruh keluarga kerajaan karena seorang wanita? Cinta. Benar-benar sekuat itukah? Juru kunci Wang, kenapa Anda datang? Kapten Huo, Baginda memanggilmu ke Skibiko Istana Wangqian. Hari ini kan hari libur. Kenapa Baginda memanggil hamba tua ini? Hamba tidak tahu. Tunggu Kapten Huo sampai di Istana Wangqian. Pasti akan tahu. Kalau begitu tolong juru kunci Wang tunjuk jalannya. Baik. Kenapa sang permaisuri mencari aku? Apa identitasku terbongkar? Kasim palsu atau orang yang datang dari dunia lain? Sial. Di dunia ini, kau susah banget ya mau bertahan hidup? Putri Panjang, apa yang membuatmu begitu panik? Bahkan tidak ada aturan. Putri Panjang ternyata dibawa permaisuri pergi. Apa katamu? Bu Chao Wang membawa Xiao Huozi pergi. Ayah, Qingtao juga tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa mencari Putri Panjang. Bu Chao Wang, wanita ini memang pantas dipukul. Baginda, Kapten Huo sudah datang. Hormat pada Baginda. Horan, kau tahu kesalahanmu? Hamba ada kesalahan apa? Aku memeriksa datamu, sebelumnya jelas orang yang biasa-biasa saja. Kenapa setelah masuk istana, seolah menjadi orang yang berbeda? Ini saja bisa ketahuan? Jawab Baginda, berkat bimbingan Putri Panjang yang baik. Baru bisa menemukan bakatku sendiri. Dengan hubunganmu sekarang dengan Gu Hange, aku bisa membunuhmu. Meskipun sekarang kau adalah seorang Kasim, tapi dulu juga seorang pria. Lapor, Yang Mulia, Putri Mahkota datang. Apa maksud kedatangannya? Inci Kenjie. Bilang padanya, jika dia berani masuk, aku akan membunuhnya. Xiao Huozi, siap. Bu Chao Wang, jika kau berani menyentuh dari istanaku, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Putri Mahkota benar-benar langsung bertindak. Bu Chao Wang, kau memang wanita tak tahu malu. Bu Chao Wang, jika kau ingin membunuh semua, aku akan jatuh bersamamu. Kau benar-benar licik. Adikku sampai mau membantumu. Sampai sejauh ini. Pangeran Wang, beritahu dia. Tunggu dengan baik di luar istana. Aku tidak akan menyakitinya. Xiao Huozi, siap.
Huoran, karena adikku sangat menyukaimu. Maka lakukanlah tugasmu sebagai Qiu Tianwei. Bantulah dia keluar dengan baik. Siap. Kau baik-baik saja? Wanita gila itu tidak menyusahimu, kan? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Putri Mahkota, untuk apa kau membawaku ke sini? Di kedalaman Qiu Tianlang adalah gudang harta Dakin. Aku akan memberimu 2 harta untuk perlindungan. Aku heran kenapa sebelumnya tidak pernah ke sini. Kenapa orang-orang ini terlihat mati suri? Menurut bahasa para transmigran, mungkin disebut 3 pandangan hancur. Di sini ada 140 transmigran di ibu kota. Sebelumnya pernah diadakan ujian kenegaraan, termasuk matematika, puisi, kebijakan negara, BLL. Akhirnya, kami menggunakan kertas ujian untuk mengidentifikasi transmigran, lalu menangkap mereka semua. Ah, terlalu kejam bertemu dengan peristiwa yang berusaha menangkap transmigran. Sialan kalian. Ini adalah gudang harta. Ah, ini bukan. Hati-hati. Siapa kau? Bagaimana bisa masuk? Cari mati! Ah, putri ke-9, siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Siapa aku? Aku manusia. Tidak, aku penduduk asli. Tidak, tidak juga. Aku transmigran. Aduh, siapa sebenarnya aku? Siapa aku? Pura-pura gila, mati. Xiao Huozi baik banget sama aku. Aku belum balas budi, jangan mendekat, lari, lari. Kamu penduduk asli. Kamu traveler. Bukan? Kalau gitu mati bersama, ya? Kamu apa? Aku uji kamu. Apa berkahnya jadi pekerja? 996, WKWKWK. Satu penduduk asli, satu traveler. Ada harapan, ada harapan. Triple A, Kalian. Cepat lari, pergi. Aku nggak bisa kontrol diri lagi, Huoran, kamu traveler? Iya. Turunin aku. Gak, udah bilang gak ya enggak. Aku mau minum. Hah. Xiao Huozi, kenapa kamu bohong sama aku? Kalau nggak bohong, aku udah jadi bubur daging di tanganmu. Aku bunuh kamu. Nggak boleh bunuh, nggak boleh. Xiao Huozi baik banget sama aku. Aku belum balas budi, nggak boleh bunuh. Kamu bilang kenapa? Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu traveler? Kenapa kamu Kasim? Kenapa? Aku malah agak suka sama kamu. Dia beneran suka sama aku. Udahlah. Kamu traveler terus kenapa? Kakak sebelumnya aja bisa jatuh cinta sama traveler cewek. Masa aku nggak bisa jatuh cinta sama traveler cowok? Ayo. Kamu orangnya Gu Hange. Maka seumur hidup, kamu akan tetap orangnya Gu Hange. Tapi kamu nggak bisa jadi pacarku, soalnya kamu Kasim. Bisa atau nggak jadi cowok, itu urusanku. Kamu, Aduh, Putri. Huoran, kamu nggak cuma sembunyiin kalau kamu traveler. Kamu malah Kasim palsu. Aku nggak berani ngeles. Hari ini aku akan potong bagian yang nggak seharusnya ada di tubuhmu. Semuanya. Waduh, Putri. Huoran, semua yang sebelumnya. Apa juga bohong? Putri. Menurutmu,
Karma, semua karma. Aku, Bu Hange. Seumur hidup nangkep banyak traveler, gak nyangka. Akhirnya kalah juga olehmu, orang yang melintasi waktu. Sudahlah. Lagi pula, aku Bu Hange berani mencintai dan membenci. Tidak ada yang bisa mengaturku. Ngomong-ngomong, kenapa kalian sangat membenci orang yang melintasi waktu? Aku juga tidak tahu. Kebencian ini sepertinya sudah mengalir dalam darah. Sejak aku lahir sudah ada. Kebencian antara orang yang melintasi waktu dan penduduk asli, mungkin sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Saat itu, tepatnya ketika dinasti Qin baru berdiri. Di dalam keluarga kerajaan, apakah ada tempat tertentu yang mungkin menyimpan kebenaran? Aula leluhur kerajaan. Waktu kecil, aku pernah mendengar kakak perempuan berbicara dengan orang lain. Katanya di dalam aula leluhur kerajaan ada sebuah tempat terlarang. Tempat itu ditinggalkan oleh kaisar leluhur. Dan perintah untuk membunuh orang yang melintasi waktu juga berasal dari kaisar leluhur. Maksudmu, di aula leluhur kerajaan mungkin tersimpan kebenaran? Benar. Kalian pergi dulu. Ini adalah aula leluhur kalian? Tentu saja. Kaisar leluhur adalah penguasa paling bijaksana sepanjang masa. Tidak hanya mahir dalam sastra dan bela diri, bahkan menguasai astronomi dan geografi. Kaisar leluhur ini terdengar seperti orang yang melintasi waktu. Apakah hari ini akhirnya tiba? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bu Chao Huang, kenapa kau di sini? Aku benar-benar tidak tahu. Adikku yang baik ternyata membawa orang asing ke tempat terlarang kerajaan. Dasar brengsek, berani-beraninya membujuk Putri Panjang ke tempat terlarang ini. Apa maksudmu? Bu Chao Huang, urusanku. Kapan kau berhak ikut campur? Di dunia ini, ada tempat mana yang tidak boleh kudatangi? Diam, kau tahu apa yang kau lakukan? Ini menyangkut rahasia terpenting dinasti Dagan. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Huoran, jujur saja semuanya. Aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Jika orang gila ini tahu, Huoran adalah orang yang melintasi waktu, dia pasti tidak akan membiarkan Huoran pergi. Bu Chao Huang, semua ini tidak ada hubungannya dengan Huoran. Jika kau punya masalah, hadapi aku saja. Gu Hange, apakah selama ini aku terlalu lunak padamu? Sehingga kau berani melakukan hal yang sangat durhaka ini? Penggol, berani-beraninya bawa Putri Panjang kembali ke Istana Han Kun. Tanpa panggilanku, tidak boleh keluar. Bu Chao Huang, kau tidak tahu terima kasih. Jangan lupa, dulu jika bukan karena aku, kau bahkan tidak bisa menjadi kaisar. Jika kau berani menyentuh Huoran, maka aku akan bertarung denganmu sampai mati. Baik, Gu Hange, kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian berdua bisa mati bersama. Serang. Tunggu. Baginda ingin tahu kebenarannya, kan? Kebenarannya sederhana. Aku adalah orang yang melintasi waktu. Ternyata benar. Aku sudah curiga, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan terjadi padamu. Kalau dia orang yang melintasi waktu, pengawal, masukkan dia ke Menara Qiutian. Kakak, aku mohon padamu, mohon sekali saja. Lepaskan Huoran. Menara Qiutian bukan tempat untuk manusia. Aku mohon sekali saja. Lepaskan dia. Gu Hange, kamu adalah putri mahkota kerajaan. Bagaimana bisa kamu berubah seperti ini hanya karena seorang pria? Kakak, aku mohon, biarkan Huoran hidup. Aku sudah menjadi milik Huoran. Hange, Apa yang kamu katakan? Memalsukan Kasim, merusak istana, mencemarkan nama putri mahkota. Pengawal, jangan bawa dia ke Menara Qiutian, langsung masukkan ke penjara bawah tanah. Eksekusi besar. Jangan. Jika Baginda bersikukuh menghukum mati Huoran, jangan salahkan aku jika aku memaksa dengan nyawaku. Baik. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Baginda, semua ini adalah kesalahan hamba. Tidak ada hubungannya dengan Putri Mahkota. Bibi, kamu masih ingin mengulangi kesalahan lebih dari 20 tahun yang lalu? Huoran juga adalah pria Qingtao. Jika dia mati, Qingtao juga tidak akan hidup sendirian. Qingtao, kamu mau mengakuiku sekarang? Qingtao memanggilmu Bibi Kaisar. Apakah dia adalah bibiku? Lepaskan putri mahkota dan Huoran. Qingtao, kamu ternyata adalah putri kakakku? Bibi, bukankah kesalahanmu sudah cukup banyak tahun lalu? Ayah dan ibu, apa kesalahan mereka? Mereka saling mencintai, hanya karena ibu adalah orang yang melintasi waktu. Kamu memaksa mereka sampai mati. Sekarang, kamu juga ingin memaksa adik satu-satunya mati?
Selama bertahun-tahun, pertikaian antara orang yang melintasi waktu dan penduduk asli. Bukankah korban sudah cukup banyak? Setiap hari kita saling curiga. Bibi, jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kau pikir aku tidak pernah mencoba dan berusaha? Kebencian antara pendatang dan penduduk asli tertanam dalam tulang. Aku tidak bisa mengubahnya. Paduka, hamba bisa menyelesaikan masalah ini. Kau pikir aku ini Guhange yang bodoh? Apapun yang kau katakan, aku akan percaya. Dinasti sebelumnya, masalah yang tidak terpecahkan selama ribuan tahun, dengan apa kau bisa menyelesaikannya? Asalkan Paduka mengizinkan hamba masuk ke wilayah terlarang. Pasti akan ditemukan cara untuk mengatasi para pendatang. Jika tidak, hamba bersedia mati sebagai tebusan. Huoran baik, 3 hari lagi. Setelah renovasi kuil selesai, aku akan mengizinkanmu masuk wilayah terlarang. Semoga kau punya kemampuan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sial-sial, siapa yang tahu apa ada kebenaran di wilayah terlarang itu? Apakah ada kebenaran di sana? Sudahlah, pasrah saja. Paling-paling, nanti langsung kabur bersama Hange. Wanita gila, seberapa gilanya sampai membunuh adik kandung sendiri? Xiaohua, saat keluarga Nalan membatalkan pertunangan, sudah memberimu ratusan keping emas. Apalagi yang kau inginkan? Nalan Yan Yan. Dulu saat bakat bela diriku sangat tinggi, ayahmu ingin kau menikah denganku. Sekarang hanya karena dasar bela diriku sedikit rusak, kau malah berubah hati dan membatalkan pertunangan. Alur ceritanya kok sangat familiar ya? Nalan Yan Yan. Aib pembatalan pertunangan ini, Xiaohuo tidak akan pernah melupakan. Ku beritahu padamu, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan remehkan pemuda yang miskin. Ah benar. Begini, semua orang menatapku. Setelah bertahun-tahun membaca novel, akhirnya ada kesempatan mengucapkan kalimat ini. Xiaohuo Zi berkata dengan baik. Di kehidupan berikutnya, jangan diucapkan lagi aham ah. Siapapun yang berani berkata 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan remehkan pemuda yang miskin, bunuh tanpa ampun, bunuh tanpa ampun. Pendatang harus mati, harus mati, harus mati. Harus mati? Orang-orang ini benar-benar terlahir sebagai pendatang. Berhenti. Siapa kau? Pergi sana. Kau melendangi Kendetang Pegani. Kurasa kau juga, cepat serang. Urusan resmi kerajaan. Orang-orang yang tidak berkepentingan minggir. Aduh. Ternyata petugas Chiu Tian Wei. Maaf. Orangnya aku bawa dulu. Menempatkan seorang pengembara waktu benar-benar merepotkan. Wangi sekali. Huoran, cepat masuk. Ah. Hamba budak, cepat lepaskan baju untukku. Oran, Siapa yang menyuruhmu masuk ke kamarku seenaknya? kamarmu? Bibi kecil, jangan-jangan kepalamu pusing karena dupa. Ini jelas kamar Huoran. Entah siapa yang sudah tua bangka. Masih belajar menawarkan diri seperti orang lain. Huoran pasti suka. Wanita aktif seperti aku. Kamu tidak melihat penampilannya tadi. Gelisah ya, Huoran? Putri mahkota benar. Meski begitu, awalnya, aku yang selalu membantu Huoran. Bahkan jika dia sekarang menyukaimu, aku yang pertama datang. Akulah wanita pertama Huoran. Saat itu aku. Kamu beruntung kali ini, aku masih ada urusan. Tapi, semoga beberapa orang tidak hanya bicara manis, tapi memikirkan hal lain di hati. Ha, Ah. Perang antar wanita benar-benar merepotkan. Ah. HMPH, wanita tua itu masih mencoba memprovokasiku. Huoran, kali ini kamu tidak bisa lari lagi. HMPH. Huoran, hari ini adalah hari pembukaan area terlarang. Tapi jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak menemukan caranya.
Aku tidak akan membiarkan bibiku menghukum matimu. Tenang saja. Keluarga kerajaan Qin tidak bisa diatur oleh gadis kecil seperti kamu. Jangan bicara sembarangan, Huoran akan kujaga. Untuk kamu, lebih baik pulang dan belajar aturan kerajaan. HMPH, masih diam saja? Pergi ke kuil? Han Geking tahu, dia bodoh. Kamu masih peduli orang lain? Pikirkan dulu. Bagaimana menyelamatkan nyawamu sendiri? Jika wanita gila itu benar-benar ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tenang, dia tidak akan membunuhku. Kamu bajingan. Menguasai aku dan King Tao sudah cukup, sekarang. Bahkan kakak gilaku tidak kau lewatkan. Tidak berani, maksudku. Aku adalah pria adiknya, dia tidak akan benar-benar menghukum matiku. Ini baru benar. Xiao Huozi, kamu takut? Takut tapi tetap datang. Aku juga ingin menyelesaikan masalah dunia ini. Konflik antara penduduk asli dan para pendatang. Aku tidak ingin para pendatang datang ke dunia ini. Dan hidup dalam ketakutan atau... Gerakan ini memang kamu pendatang. Pendatang harus mati, harus mati, harus mati. Jika Huoran benar-benar menyelesaikan masalah antara pendatang dan penduduk asli, apakah kamu, si pendatang, akan meninggalkanku? Tulisan kuno Gu Chengfeng. Nama kaisar leluhur. Siapa? Kamu? 1000 tahun, akhirnya aku menunggu kalian berdua. 1000 tahun apa maksudnya? Kamu siapa sebenarnya? Hahaha, siapa aku? Sekarang aku akan memberitahumu siapa aku. Xiao Huozi, dengarkan pertanyaanku. Minuman kekaisaran. 180 sekakir, tidak buruk. Pertanyaan berikutnya. Palu besar 80. Palu tangan 40, angguk yes. Jialing no, Tongkam. Pergi go. Jangan-jangan kamu? Benar, aku adalah pendatang pertama di dunia ini. Bagaimana mungkin? Zaman kaisar leluhur itu. Bagaimana mungkin ada pendatang? Dan lagi, dari zaman kaisar leluhur sampai sekarang. Sudah 400 tahun berlalu. Bagaimana mungkin kamu sudah hidup 400 tahun? Orang normal tidak bisa hidup sampai 1000 tahun. Tapi, bakat khususku sebagai pendatang adalah keabadian. Aku rasa, aku ada untuk hari ini. Batu prasasti ini adalah Gu Chengfeng, yang dibuat oleh yang kamu sebut kaisar leluhur. Dia adalah jawaban dari semua teka-teki kalian, dan batu ini hanya bisa dibuka segelnya oleh pendatang dan penduduk asli. Xiao Huozi, kamu sudah melewati ujianku, sekarang saatnya kalian bekerja sama untuk menciptakan dunia baru. Di sini adalah... Ini adalah dinasti Xia sebelum berdirinya Qin. Ini sedang syuting film ya? Orang-orang itu tidak bisa dipercaya, bilangnya mau mengajakku cari untung. Kok malah mengirimku ke kota film jadi aktor sih? Ini tidak mungkin, ternyata di dinasti Xia. Sudah ada orang yang bisa menembus waktu. Ternyata ini adalah dunia ilusi. Mari kita lanjutkan melihat. Barang ini dibuat sangat mirip ya. Bro. Ini studio film mana? Kalian syuting film apa? Hei, kamu tidak kedinginan. Siang bolong ngomong apa sih? Bro, siapa yang kamu bilang sakit? Aku Gu Chengfeng, bagaimanapun juga. Lulusan universitas ternama, otakku encer.
Kaisar pendiri dinasti Qin ternyata seorang penembus waktu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kaisar leluhur adalah penembus waktu? Jika kaisar leluhur adalah penembus waktu, lalu mengapa dia bisa membasmi habis para penembus waktu? Mari kita lanjutkan melihat. Ayo, mari lihat, mari lihat. Cium ini hanya sedikit bisa membuat wanita lebih feminin. Parfum yang membuat pria lebih maskulin. Enak baunya? Aku mau cium ini. Bagaimana ini? Enak baunya? Baunya enak, baunya enak. Aku sangka aku benar-benar menembus waktu. Untung aku lulusan jurusan kimia. Tingkat teknologi seperti ini di zaman kuno. Menjadi kaya raya bukan masalah. Tunggu sampai aku cukup uang. Mulai hari ini, aku adalah kaisar dinasti Qian. Hormat pada yang mulia. Aku bisa menembus waktu, pasti ada orang lain juga. Ini adalah dinasti Qianku, tak boleh ada penembus waktu lain. Mengambil milikku. Petak-petak. Xiao Xiaozi. Sampaikan tetaku. Siapapun yang diam-diam mengamati pertarungan, hukum mati. Siapapun yang membuat mesiu, parfum, sabun. Hukum mati. Siapapun yang fasih membaca dan menulis aksara sederhana, hukum mati. Siapapun yang berkata, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan meremehkan kemiskinan pemuda, hukum mati. Hahaha, sebagai kaisar pendiri. Memanfaatkan kekuatan naga. Mengembalikan keseimbangan alam, keturunan di masa depan, harus memusuhi penembus waktu. Hahaha, penembus waktu di masa depan. Jangan harap mengancam posisiku. Semua keturunan dinasti Gan harus memusuhi penembus waktu. Hahaha, penembus waktu di masa depan. Jangan harap mengancam posisiku. Ternyata begini kebenarannya. Gu Chengfeng juga bisa dibilang seorang raja yang bijaksana. Hanya saja semakin tua, semakin banyak yang dikhawatirkan. Dia tidak tega melepaskan kerajaan besar yang dibangunnya sendiri. Jadi demi apa yang disebut kerajaan besar? Dia membasmi mantan saudara sebangsanya. Benarkah Woran? Kebaikan dan keburukan orang itu di masa lalu sudah tidak bisa kita nilai. Tapi masa depan ada di tangan kalian. Prasasti ini adalah milik Gu Chengfeng untuk menstabilkan aliran naga kerajaan besar. Juga Jade Order untuk pulangnya para penjelajah waktu. Sekarang asal hancurkan batu ini, para penjelajah waktu bisa pulang. Lalu kerajaan besar? Jika tidak ada batu ini menekan aliran naga. Kerajaan. Hahaha, takdir dinasti Qin Gu Chengfang sudah habis. Batu ini mau kalian hancurkan atau tidak? Hange, apakah ini perlu dilaporkan pada kaisar? Hancurkan saja, Woran. Aku adalah putri tertua dinasti Qin. Semua konsekuensi akan aku tanggung. Bahkan wanita gila Gu Chaohuang itu juga akan membuat pilihan yang sama denganku. Baiklah. Woran, jika untuk dinasti Qin, aku rela melakukan apa saja. Tapi demi kamu, aku sangat berharap bisa seumur hidup. Tidak perlu menghancurkan batu ini. Woran, apakah kamu juga akan pergi? Wah, kuku barumu ini cantik sekali. Dari Jazenzai kan? Iya nih lagi hits banget, Jazenzai. Bubble tea mutiaranya laris banget. Majalah mode istana terbaru, lembaga penelitian kerajaan. Mesinnya sudah masuk tahap uji coba. Anak-anak. Kalian kawan-kawan. Hengkek berniadik Xiao Tao. Bibi Huang bilang kamu kurang olahraga, suruh aku mengawasi. Jangan malas ya, aku tidak malas. Cuma treadmill ini susah dipakai. Hange kakak tidak ingin makan kue Korea? Hange untuk Bibi King Tao. Di istana ada kulkas besar.
Masukkan barang saja langsung dingin. Tahu-tahu pernah nyuri makan sekali, enak banget. Kakak ajak aku pergi dong. Baiklah hanya sekali ini hehe. Tak terasa sudah 6 tahun berlalu. Anak-anak kita sudah besar begini. Iya kenapa? Menyesal tidak pulang 6 tahun lalu. Tidak juga, di dunia itu aku tidak punya sanak saudara. Tidak seperti di sini punya anak lengkap, ada pula sang kecantikan. Aduh kamu ini hamba. Belakangan aku tidak bisa. Cari kintau saja. Apa maksudnya? Ah, maksud kamu. Ayo, pulang.